Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liananda Agustina dengan NPM 21130530777 kelas 3G Prodi PGSD angkatan 2021 Universitas Lampung. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno, Magister Pendidikan, dan Bapak Ijodi Setya Hermawan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri dan Pengukuran kelas 3G. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada Bapak Ijodi Setya Hermawan, Magister Pendidikan, yang telah membimbing dan mengajar kami selama 1 semester. Karena beliau saya mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama pada aplikasi GeoGebra. Karena itu saya akan membuat tutorial menggunakan aplikasi GeoGebra dengan menggunakan contoh soal. Silakan disimak, semoga bermanfaat. Oke, baik teman-teman, saya akan membuat tutorial dari aplikasi GeoGebra. Sebelumnya kita bisa geser tampilan grafik terlebih dahulu, senyamannya. Saya sudah membuat soal, yaitu yang pertama. Nah, sebelumnya kita copy terlebih dahulu, kemudian klik tanda plus di pojok kiri, kita klik yang teks, kemudian kita masukkan soalnya. Sudah diketahui teman-teman, sebuah segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya A adalah 5,0, B 6,2, C 3,3 yang didilatasikan terhadap titik pusat dilatasi P 1,1 dengan faktor dilatasi min 2. Tentukan nilai-nilai bayangan dari tiap titik segitiga yang telah didilatasikan. Nah, sebelumnya untuk langkah pertama teman-teman kita bisa bikin titik baru. Kemudian kita bikin titik A berada di 5,0. Kita klik titik A ada di sini, di 5,0. Kemudian titik B ada di 6,2. Kita bikin titik B di 6,2. Kemudian untuk titik C berada di 3,3. Kita bikin titik C di 3,3. Nah, kemudian teman-teman untuk langkah selanjutnya, kita klik poligon. Kita hubungkan titik A ke titik B. B ke titik C kembali ke titik A. Nah, sudah terbentuk teman-teman bangun segitiga. Kemudian diketahui dalam soal titik pusat dilatasinya P 1,1. Kita bikin titik baru kembali teman-teman. Berada di 1,1. Kita bikin titik pusatnya P. Ini masih D, kita bisa klik kanan, kemudian namai ulang. Kita bikin titik P. Klik OK. Nah, sudah jadi teman-teman. Kemudian dalam soal didilatasikan dengan faktor dilatasinya min 2. Kita klik dilatasi objek. Dari titik dengan faktor, kita klik segitiganya, kemudian kita klik titik pusatnya. Dengan faktor yang diketahui faktor dilatasinya adalah min 2. Kita klik OK. Nah, sudah jadi, bisa kita perkecil teman-teman. Kita bisa geser tampilan terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat segitiga dari bayangannya. Kemudian ditanyakan, tentukan nilai-nilai bayangan dari tiap titik segitiga yang telah didilatasikan. Kita lihat. Nah, di bagian bawah soal ini juga sudah diketahui keterangan-keterangannya ya teman-teman. Dan untuk hasil dari nilai-nilai dari bayangannya adalah ini dia. Nah, A aksen yang ada di sini A aksen itu berasal dari dilatasi titik A dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat P itu hasilnya min 7,3. Kemudian untuk B aksen, hasil dari dilatasi titik B dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat P, hasilnya min 9, min 1. Nah, untuk titik C aksen, itu hasil dari dilatasi titik C terhadap faktor skala min 2 terhadap titik pusatnya P, hasilnya min 3, min 3. Nah, di sini dia C aksennya. Seperti itu teman-teman, sudah diketahui nilai-nilai dari bayangannya. Kemudian saya juga sudah membuat secara manual dengan rumus teman-teman. Kita buktikan apakah sama nilainya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwasanya bayangan dari titik
A yang berawal dari titik 5,0 itu hasilnya A aksen, sama ya teman-teman, min 7,3. Kemudian untuk B aksennya juga sama, min 9,-1, dan C aksennya juga hasilnya sama, yaitu min 3,-3. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk mencari dilatasi. Kemudian nih teman-teman, kalau kita ingin mencari sebuah volume dari bangun kubus, kita klik baru terlebih dahulu. Nah, saya juga sudah membuat soal nomor 2. Kemudian sama teman-teman, kita klik plus kiri, kemudian klik yang teks, kita masukkan soalnya. Nah, sudah diketahui teman-teman, Lia memiliki sebuah wadah perhiasan yang berbentuk kubus. Jika wadah perhiasan tersebut memiliki panjang rusuk 5 cm, berapa volume dari wadah perhiasan tersebut? Nah, berapa ya kira-kira? Sebelumnya teman-teman, untuk langkah pertama kita bikin titik baru terlebih dahulu. Memiliki panjang rusuk 5 cm ya teman-teman, sama semua jadi ya, karena ini kubus. Maaf, kita klik terlebih dulu titik A-nya, kemudian 5 ke 5 cm juga, kemudian 5 cm juga. Kemudian kita klik poligon, teman-teman, kita hubungkan dari titik A ke titik B, B ke titik C, kemudian titik C ke titik D, dan titik D kembali ke titik A. Nah, sudah jadi berbentuk persegi ya teman-teman. Kemudian kita klik tanda titik 3 yang berada di pojok kanan. Kita pilih tampilan grafik 3D. Kita tunggu. Nah, sudah terlihat teman-teman. Kemudian kita klik gambar yang berbentuk piramid. Kita pilih cube atau kubus teman-teman. Kita klik saja pada bidang 3D. Nah, kemudian sudah jadi nih teman-teman. Nah, bisa diperkecil ya teman-teman, bisa digeser juga. Kemudian yang ditanyakan dari soal adalah volume dari wadah perhiasan tersebut. Kita bisa klik yang berbentuk sudut ini teman-teman. Bisa mencari sudut, jarak atau panjang, kemudian bisa mencari luas, kemudian volume. Karena yang ditanya volume dari wadah perhiasan Lia, maka kita klik yang volume. Kita klik pada kubus. Hasilnya adalah volume dari wadah perhiasan Lia adalah 125 cm3. Baiklah, itu tadi tutorial menggunakan GeoGebra. Kesan pesan selama mengikuti perkuliahan geometri dan pengukuran yaitu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Jody yang telah membimbing kami dengan cara yang unik sehingga menambah wawasan terutama di bidang geometri dan pengukuran. Selama kuliah bersama Bapak Jody, saya sangat mendapatkan ilmu dan motivasi dari beliau. Pertemuan yang tidak begitu lama namun mengesankan bagi saya. Bapak mengajar dengan sangat baik dan selalu memberikan apresiasi terhadap proses atau hasil dari setiap tugas yang dikerjakan. Dan dari beliau saya mendapatkan pelajaran penting bahwasanya setiap hal yang dikerjakan dengan niat dan kemauan bisa selesai dengan cepat dan memberikan hasil yang baik. Semoga Pak Jody selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan, lancar selalu. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kesalahan kami dalam perkuliahan bersama Bapak Jody. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.